Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zunita Dewiani dengan NIM 41820010067 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Dr. Andes Budiantoro MA yang berjudul Statistik dan Statistika. Apa itu statistik dan statistika? Statistik adalah data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistik juga dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data atau sampel. Selanjutnya yaitu statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan, penelitian, analisis, dan penggunaan data numerik untuk membuat kesimpulan dan keputusan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan dalam keadaan ketidakpastian di bidang ekonomi, bisnis, ilmu pengetahuan sosial, serta ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistik mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian suatu gugus data menggunakan tabel, grafik, dan banyak parameter numerik lainnya, sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Contoh dari statistika deskriptif adalah koleksi data di dalam kota yang menggunakan kendaraan bermotor. Misalnya, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermobil di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 16,44 juta, sedangkan jumlah kendaraan bermotor mencapai 120,10 juta. Selanjutnya yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap karakteristik sebuah populasi dengan memanfaatkan informasi dari sampel yang dihasilkan dari statistika deskriptif. Contoh dari statistika inferensial adalah catatan kelulusan selama 3 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswa sekolah menengah atas tersebut dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Berdasarkan nilai numerik yang ada, dapat disimpulkan bahwa peluang siswa akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Jadi, siswa tersebut telah melakukan statistika inferensial yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Selanjutnya ada metodologi statistika. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada proses pertama ini, masalah atau suatu persoalan yang ada harus dipahami serta didefinisikan secara jelas dan tepat. Misalnya sifat permasalahan dan biasa permasalahan. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Data tersebut haruslah mendukung atau bersangkutan dengan permasalahan atau persoalan yang dikumpulkan. Data tersebut bisa berupa data intern maupun data ekstern. Yang ketiga ada klasifikasi data. Pada proses ini, data tersebut haruslah sudah dikelompokkan sesuai dengan tujuan studi dan data yang ada diidentifikasi berdasarkan dengan kemiripan atau kesamaan sifat. Yang keempat ada penyajian data. Pada proses ini dilakukan agar mudah dibaca dan dilihat secara visual, maka data dibuat dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Yang kelima yaitu analisis data. Pada proses ini, data yang disusun dianalisis dengan metode statistik, yaitu rata-rata, variasi, korelasi, atau regresi, untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Dan yang terakhir ada interferensi data. Pada proses ini, data disimpulkan untuk memperoleh data yang benar. Selanjutnya yaitu ada istilah-istilah dalam statistika. Yang pertama yaitu ada datum. Datum merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, ataupun bahasa. Yang kedua yaitu ada data. Data merupakan kumpulan beberapa datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Dan yang ketiga ada populasi. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Yang keempat ada sampel. Sampel merupakan kumpulan bagian dari populasi tertentu atau yang mewakili. Yang kelima ada sampling.
Sampling merupakan proses pemilihan sejumlah objek atau individu dari kelompok atau populasi yang ada. Yang keenam ada parameter. Parameter merupakan karakteristik numerik berupa nilai yang menyatakan ciri populasi. Yang ketujuh ada hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan dasar atas sesuatu yang dianggap benar, merupakan kemungkinan jawaban atau masalah dari sebuah penelitian, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Dan yang terakhir ada sensus. Sensus merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari populasi. Selanjutnya, apakah kalian tahu kegunaan statistika di bidang informatika? Hubungan statistika dengan informatika sangatlah luas, apalagi di zaman yang semakin modern ini. Berikut adalah hubungan statistika dengan informatika. Yang pertama yaitu mempelajari keragaman akibat pengukuran. Yang kedua yaitu mengendalikan proses. Yang ketiga, merumuskan informasi dari data. Dan yang terakhir adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu kegunaan statistika dalam informatika. Yang pertama yaitu kegunaan statistika dalam pembuatan perangkat lunak. Statistika dalam hal ini diperlukan untuk mengetahui siapa yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat, apakah para pengguna memiliki pengetahuan tentang komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kegunaan statistika dalam pengembangan software. Statistika dalam hal ini digunakan oleh programmer untuk dapat membangun aplikasi-aplikasi yang menggunakan statistik sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kegunaan statistika dalam pembuatan statistik blog atau web. Dengan memiliki pengetahuan tentang statistika, seorang webmaster mampu membuat sebuah aplikasi statistik berbasis web yang disematkan ke dalam blog atau website dalam bentuk plugin ataupun web service. Contoh aplikasi statistik ini diantaranya Google Analytics, Sitemeter, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kegunaan statistika dalam kegiatan kehidupan. Yang pertama, di dalam ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran ini, statistika digunakan untuk memprediksi jenis layanan apa yang digunakan orang dan tingkat perawatan yang terjangkau bagi mereka dengan cara melihat karakteristik pasar konsumen seperti usia, jenis kelamin, ras, pendapatan, dan cacat. Yang kedua yaitu dalam kegiatan ilmu komputer. Dengan berkembangan zaman, peran statistik dan ilmu komputer saling bergandengan, sehingga orang yang menguasai keduanya sangatlah dibutuhkan, apalagi dalam machine learning atau ML atau artificial intelligence. Yang terakhir yaitu ilmu ekonomi. Di dalam bisnis dan industri, statistik memainkan peran penting dalam kontrol kualitas atau standarisasi dan pengembangan produk. Misalnya, sebuah perusahaan mobil, statistik dapat merancang eksperimen untuk menentukan waktu kegagalan mesin yang terpapar pada kondisi cuaca ekstrim. Selanjutnya, apakah kalian tahu tujuan dari statistika? Ya, tujuan dari statistika. Setelah memahami apa itu statistika, kita dapat mengetahui tujuan dari statistika itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua yaitu untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga yaitu untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari statistika. Dengan mempelajari statistika, kita mendapatkan manfaat yang sangat luas. Di antaranya itu, yang pertama, dapat membantu penelitian dengan menggunakan sampel. Dengan adanya statistika, dapat membantu seorang psikolog dalam membaca hasil pengamatan baik itu melalui tes ataupun observasi ke lapangan. Yang kedua yaitu dapat membantu para pendidik untuk melihat prestasi belajar siswa dan efektivitas metode pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu mahasiswa dalam menghitung indeks prestasinya. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima. Sehingga statistika bermanfaat membantu orang-orang khususnya dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya dipakai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan. Statistika memberikan alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. Dalam pembuatan beberapa perangkat lunak atau software maupun aplikasi serta blog, seringkali mahasiswa informatika membutuhkan perencanaan, perhitungan, evaluasi sesuai dengan penerapan yang ada di statistika. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you.